Berikan kami hati yang berbeban. Berikan kami hati yang dipenuhi oleh kasih ilahi. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga yang meneguhkan kesaksian pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami menanti-nantikan karya-Mu yang membukakan pikiran, menggerakkan hati, dan melahirkan ketaatan dalam kehidupan kami, leluasa bekerja di antara kami. Bahwa kami mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu, dan apa yang perlu kami selaraskan dalam kehidupan kami, khususnya sebagai mahasiswa teologi, untuk boleh berjalan bersama dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan berkata-katalah, kami mau mendengar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Oke. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita melayani sebagai pengutus. Serving as senders ya. Di dalam kegerakan misi seringkali panggilannya dan gerakannya lebih banyak panggilan dan gerakan untuk pergi ya. Siapa yang mau pergi begitu ya, siapa yang memberitakan dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan melihat salah satu aspek dari kegerakan misi yang sama pentingnya, yaitu bukan hanya orang yang pergi, tetapi orang yang memungkinkan orang lain yang pergi itu bisa efektif. Yaitu menjadi peran sebagai pengutus. Kira-kira kalau di gereja lebih banyak yang pergi atau lebih banyak yang mengutus? Perbandingannya lebih banyak yang mengutus ya. Untuk satu orang bisa pergi, katakanlah secara dana saja ya, mungkin perlu 3 pengutus misalnya. Orang itu misalnya sebulannya habis 6 juta rupiah. Kalau kita misalnya katakanlah begitu ya, 6 juta rupiah untuk dia makan, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk bisa satu orang diutus 6 juta rupiah supaya dia bisa tinggal di sana, mungkin paling sedikit perlu 3 orang. Masing-masing orang persembahannya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Itu kalau udah pengusaha begitu ya. Persembahan 2 juta untuk ini saja di luar persembahan yang lain-lain. Perlu 3 orang. Jadi perbandingannya 1:3. Tetapi kalau yang memberikan persembahan adalah seperti kita-kita ini begitu ya. Kita persembahan 2 juta sebulan begitu. Mungkin butuhnya bukan cuma 3 orang. Untuk 1 orang pergi butuh berapa orang? 30? Ya. Ratusan ya. Nah ini apalagi kalau dari Australia begitu ya. Satu orang pergi ya. Misalnya katakanlah 6 juta itu berarti kalau dibagi 30 hari sebulan, 30 hari itu seharinya berapa rupiah? 200.000 ya, 200.000. Kalau 3 orang 3 juta 200.000. Jadi kalau ada 30 orang yang mendukung 1 orang, ini baru secara keuangan saja ya, belum secara doa dan lain-lain. Untuk 1 orang pergi butuh ada 30 orang yang persembahannya 200.000 per bulan untuk ini saja. Ya. Jadi sekitar 3 sampai 30, kadang-kadang ada beberapa orang yang bisa lebih dan sebagainya. Untuk 1 dibanding 30, 1 dibanding 3. Jadi lebih banyak orang yang mengutus, lebih banyak orang yang tetap tinggal, tetapi satu tim dengan dia ada di sana. Nah, bukankah penting sekali bagi kita untuk melayani bagaimana menjadi pengutus yang baik? Bukan hanya menjadi orang yang pergi yang baik juga, tetapi bagaimana kita memperlengkapi, memobilisasi, menggerakkan gereja untuk menjadi pengutus-pengutus yang baik. Nah, itulah yang akan kita bicarakan sekarang, serving as senders. Dan saya berharap ini sesuatu yang bukan hanya kita terima sekarang, tetapi juga sesuatu yang kita bisa bagikan juga di gereja nanti masing-masing. Nanti PowerPoint-nya silahkan diambil di belakang, teman-teman bagikan dan sebagainya. Tetapi penting bagi kita bagaimana serving as senders, how to care for your missionaries. Nah, kita akan bicarakan itu dan kita akan praktekkan itu. Ada satu buku sebagai pengantar bagian depan sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih khusus. Ini ada buku, menurut saya itu salah satu buku misi terbaik yang pernah saya baca. Ya, saya membaca banyak buku misi, ini salah satu buku misi yang terbaik. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sayang sudah tidak dicetak ulang. Jadi kalau mau beli buruan gitu ya. Kemungkinan masih dapat edisi lama atau edisi
yang sudah pernah dipakai orang lain, begitu ya. Tapi buku ini bagus sekali diterjemahkan dengan sangat baik, ditulis oleh John Piper. Salah satu buku misi terbaik, judulnya Let the Nations Be Glad. Dia membicarakan banyak hal tentang doa, tentang penderitaan, tentang suku-suku terabaikan dan sebagainya. Dan salah satu pernyataan kesimpulannya di antara beberapa kesimpulan yang lain pada akhir buku ini dia mengatakan begini. Seluruh sejarah ini sedang bergerak ke satu arah. Ketika kita bicara tentang seluruh sejarah berarti seluruh hal yang terjadi sepanjang masa lalu, masa kini, masa depan sedang bergerak ke satu arah. Ini satu pernyataan kosmis, pernyataan yang besar sekali. Seluruh sejarah sedang bergerak ke satu arah. Arahnya apa? Yaitu penyembahan kepada Tuhan dan anaknya di antara segala suku bangsa di dunia. Wahyu pasal berapa? Pasal 7 ya, salah satu, pasal 9, pasal 15. Di sana segala kaum, suku, bangsa dan bahasa menyembah Tuhan. Dan itulah sesuatu yang Tuhan janjikan sejak awal. Kamu diberkati supaya semua suku bangsa mendapat berkat. Dan itu yang dijanjikan dan digenapi, kemudian diteguhkan oleh Tuhan Yesus, tulisan-tulisan Paulus dan sebagainya. Seluruh sejarah sedang mengarah ke sana. Penyembahan kepada Tuhan dan anaknya dari antara orang-orang segala suku, bangsa dan bahasa. Itu endingnya gitu ya. Kita udah dapat bocorannya. Kalau kita nonton film udah tahu belakangnya, biasanya nggak terlalu seru ya. Kita udah tahu endingnya. Tapi kita udah tahu itulah endingnya. Dan seluruh sejarah sedang bergerak ke sana. Dan Tuhan mengerjakan tujuan-tujuan dengan gairah yang besar dan penuh kuasa, mengumpulkan penyembah yang penuh sukacita kepada dirinya dari semua suku, bangsa, dan bahasa. Itu salah satu kesimpulan dari buku ini. Ketika kita melihat ini, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Allah kita adalah Allah yang misioner, bukan Allah yang menciptakan dunia ini kemudian tinggalin, kemudian sudah diciptakan hukum-hukum alam dan sebagainya. Terus kalau dia udah bosen, udah tutup dunia ini kemudian beres semuanya. Allah kita adalah bukan Allah yang seperti itu. Itu pandangan deisme. Allah kita adalah Allah yang misioner, Allah yang bertujuan. Allah yang punya tujuan dalam sejarah dunia ini. Mau dibawa kemana. Dan ketika tujuannya tercapai maka dunia ini akan selesai. Allah dikatakan dengan penuh gairah dan penuh kuasa membawa ending sejarah dunia ke sana. Pertanyaannya, apakah kita sedang berbagian dengan tujuan-tujuan Allah atau kita punya tujuan-tujuan sendiri? Jadi kita yang menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan dan melayani Tuhan, kita bisa menyerahkan dirinya begini. Saya sudah menyerahkan diri kan baik ya, tapi saya mau melayani Tuhan dengan cara saya, dengan tujuan-tujuan saya. Tapi melayani Tuhan juga begitu ya. Atau kita melayani Tuhan dengan cara, Tuhan apa yang menjadi tujuanmu saya mau ikut. Apa yang penting bagimu, saya juga mau mengikut. Dan saya mau dilibatkan dalam apa yang Tuhan sedang selesaikan. Nah, salah satu ketika kita memikirkan misi dunia seperti itu, kita perlu memikirkan di mana tempat dan panggilan saya di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. David Bryan mengatakan ada dua macam orang Kristen. Ada orang Kristen duniawi dan ada orang Kristen dunia. Ada worldly Christian dan world Christian. Worldly adalah orang Kristen yang sudah diselamatkan tetapi hidup untuk diri sendiri dalam konteks Kristen. Pokoknya segala sesuatu apa yang paling saya buat nyaman, menang, nyaman dan sebagainya nggak terlalu peduli. Tetapi ada world Christian. Jadi bukan worldly tapi world. Orang Kristen dunia. Orang Kristen yang memandang dunia dan segala yang ada di dalamnya sebagai tujuan dan rencana Allah dan kita ingin supaya hidup kita dipakai untuk tujuan dan rencana Allah di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen dunia adalah orang Kristen yang bersemangat melihat apa yang Tuhan kerjakan, yang tadi kita bicarakan itu, untuk membangun kerajaan ini dunia dan ingin mengambil bagian di dalamnya. Tuhan, di manakah tempat dan panggilan saya? Saya mau Tuhan dipakai untuk itu. Nah, ketika kita memikirkan hal ini, biasanya kemudian arahnya siapa yang mau pergi ke Uganda gitu ya, siapa yang mau pergi ke Ukraina begitu ya. Tetapi untuk terlibat dalam tujuan dan rencana Tuhan ini ada berbagai macam peran, bukan hanya orang-orang yang pergi. Nah, di dalam Roma pasal 10 yang tadi sudah dipilihkan oleh Cindy untuk kita bacakan di awal, dari sini kita melihat ada beberapa peran ya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar. Misalnya saya orang yang tadinya belum percaya menjadi percaya. Saya bisa menjadi percaya karena ada orang yang mencerita ke saya, cerita ya, jadi orang yang mendengar. Saya mendengar.
Kemudian untuk saya bisa mendengar perlu ada orang yang memberitakan. Untuk ada orang yang memberitakan perlu ada orang yang diutus pergi. Jadi ada orang yang minimal di sini kita melihat ada orang yang pergi memberitakan, ada orang yang mengutus. Di ayat ini kita melihat ada dua peran ini. Ada peran-peran yang lain, tetapi kita melihat peran sebagai goer, orang yang pergi, dan sender, itu semuanya penting di dalam penyelesaian amanat agung. Nah, praktek-praktek keterlibatan misi orang Kristen dunia, ada orang yang pergi, ada orang yang menyambut, terutama kalau kita bicara tentang urban mission, kita menyambut orang-orang yang Tuhan bawa datang. Kemudian ada yang mengutus, ada yang menggerakkan supaya lebih banyak yang pergi, supaya lebih banyak yang menyambut, supaya lebih banyak yang mengutus. Ada beberapa bagian. Kita tidak akan bicarakan semuanya, ini hanya meletakkan itu dalam konteks. Kita akan melihat bagaimana serving as senders, bagaimana melayani sebagai pengutus. Satu cerita dari sejarah gereja, siapa bapak misionari modern, siapa bapak misi modern? William Carey, ya. William Carey ketika dia berangkat dari Inggris sana, dia tidak berangkat sendirian. Pokoknya saya mau pergi ke India gitu, tidak berangkat sendirian. Dia punya teman namanya Andrew Fuller dan juga teman-teman yang lain, dan mereka suka ngumpul membicarakan. William Carey punya data-data dari berbagai kapal yang datang pergi tentang mereka. Dia punya tanya-tanya di sana ada apa saja sih di Afrika, di India dan sebagainya. Kemudian dia kumpulkan dalam sebuah buku, dan ini teman-teman diskusinya William Carey. Biasanya ngumpulnya di rumah Andrew Fuller, itu yang paling kaya di antara mereka. Itu mungkin snacknya lebih banyak kalau ngumpul di rumahnya dia, begitu ya. Terus ngumpul gitu ya. Dan kemudian William Carey memutuskan, oke, kita harus dengan segala cara, segala usaha membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini boleh mengenal Tuhan. Dan kita punya kapal-kapal dagang dan sebagainya. Tetapi siapa yang mau pergi bukan untuk dagang tapi untuk memberitakan Injil. Waktu itu pembicaraan tentang misionaris utusan itu nggak ada. Makanya disebut Bapak Misioneri Modern karena setelah reformasi sampai masa itu Kristen Protestan hasil reformasi itu tidak bergiat dalam misi. Nah, jadi ini sesuatu yang terobosan. Dan waktu dia pergi, dia bilang begini sama Andrew Fuller. Well, I will go down if you will hold the rope. Maksudnya dia menggambarkan ilustrasi. Ini bayangkan kalau ada jurang di bawah ya. Di jurang di sana ada orang yang perlu ditolong. Tetapi untuk pergi ke bawah ini butuh ada orang turun, tapi butuh ada orang yang pegangin talinya. Dia bilang, I will go down if you will hold the rope. Dia bilang pada Andrew Fuller. Dan perkataan ini menjadikan kelompok informal ini mereka menamakan diri sebagai Baptist Missionary Society. Ya, jadi ini salah satu warisan dari teman-teman yang dari gereja Baptis. Ini menjadi bagian dari melahirkan gerakan misi modern di rumah Andrew Fuller. Dan sepanjang 21 tahun hidupnya Andrew Fuller, sesudah itu dia menjadi pemimpin Baptist Missionary Society. Dia terus mendukung dengan surat-suratnya, dengan cari dana, dengan ngumpulin orang-orang, bahkan rekrut misionaris, terus berkomunikasi dengan misionaris yang di sana. Itu Andrew Fuller. Salah satu teladan tentang serving as senders, melayani sebagai pengutus. William Carey berangkat yang kalau bayangkan film gitu ya, kameranya ngikutin William Carey atau ngikutin Andrew Fuller? William Carey dong ya, ini seru gitu ya di sana dan macam-macam gitu. Tetapi William Carey ada di situ itu karena ada yang hold the ropes. Jadi penting sekali pelayanan sebagai pengutus ini. Contoh yang lain lagi, Student Volunteer Movement. Student Volunteer Movement adalah satu kegerakan misi mahasiswa yang terbesar di dalam sejarah sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Terjadi kegerakan luar biasa. Ini sesuatu yang dari Tuhan, bukan karena manusia. Tuhan melakukan kegerakan besar melalui beberapa event-event besar, menjadi kegerakan misi yang sangat kuat di Amerika Utara, bahkan sampai hari ini, yang paling kuat. Nah, ketika masa tahun 1890 sampai 1930 itu, masa-masa kegerakan misi ini, ada lebih dari 100.000 mahasiswa yang mau pergi menjadi utusan Injil. Bayangin betapa luar biasanya atmosfernya waktu itu. Namun hanya sekitar 20.000 yang bisa pergi. Kenapa? Karena kekurangan pengutus. Pergi terus nanti di sana
nggak bisa pelayanan bukan karena nggak mau pelayanan, tetapi karena kelaparan gitu ya. Kelaparan nggak bisa makan, mati juga gitu ya. Mati konyol. Nggak bisa pergi. 100.000 mau pergi, 20.000 saja yang bisa pergi. Nah, 80.000 akhirnya tetap tinggal, tetapi mereka ganti peran. Mereka berperan sebagai pengutus. 80.000 ini. John Mott, pemimpin dari SVM, melayani dua kelompok ini, orang-orang yang pergi dan orang-orang yang menjadi pengutus. Oke. Filipi 4, kalau tadi contoh dari sejarah, mari kita lihat contoh dari Alkitab. Filipi 4 adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi yang merupakan pengutus, bukan pengutus, salah satu pendukung dari pelayanan Paulus. Tujuan dari surat Filipi ditulis ada beberapa, salah satunya adalah ucapan terima kasih. Ya, kalau kita dikasih sesuatu kita berterima kasih, ya inilah surat Filipi. Dalam surat Filipi pasal 4 ditulis begini, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi Paulus itu dari Asia Kecil, waktu itu menyeberang, ada suara menyeberanglah kemari, menyeberang. Ya, dia pergi ke Makedonia. Di situ ada Filipi, Tesalonika dan macam-macam. Di situ Paulus melayani banyak jemaat, bahkan sampai ke Athena dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang khusus di antara jemaat Filipi ini, yaitu tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Maksudnya begini, mereka itu merasa punya hutang Injil. Kami jadi terima Yesus itu karena ada orang Paulus ini yang dulu memberitakan dengan segala tantangannya itu. Sekarang kami yang sudah diselamatkan ini, kami pengen berbagian supaya orang-orang lain juga mendengar Injil. Tetapi Paulus yang pergi kemana-mana, kami mau berbagian dalam pelayanan Paulus supaya orang mendengar Injil. Itulah perhitungan hutang piutang, merasa ada hutang Injil. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi sesudah dari Filipi, Paulus mau ditangkap, dia pergi ke Tesalonika. Di Tesalonika ini terus dikirimkan bantuan, tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin berbesar keuntunganmu, kata Paulus. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, bahkan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Ini jemaat Filipi bukan hanya kirim uang, perbekalan, tapi kirim orang, Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Epaphroditus ini diutus jemaat Filipi untuk menolong Paulus untuk keperluannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu salah satu contoh serving as senders di dalam Alkitab. Jadi kita melihat di sini jemaat Filipi itu holding the ropes. Ya, Paulus yang going down, mereka holding the ropes. Mereka memikirkan kebutuhan materi Paulus, memikirkan kebutuhan emosi Paulus. Kirim Epaphroditus. Mereka kreatif. Bukan hanya kirim dana, tapi mikirkan apa lagi yang Paulus perlukan. Dan mereka melakukannya. Mereka juga menjadi mitra, bukan sekedar donor. Bukan sekedar jadi bos yang ngebosin gitu ya. Tapi mitra. Mereka merasa hutang Injil. Aku pengen supaya orang-orang di sana juga mendengar Injil. Cuma aku nggak bisa pergi. Nah Paulus yang pergi, aku mau berbagian dalam pelayanan Paulus supaya itu terjadi. Nah itu mitra namanya. Bukan sekedar, oh ini ada orang di lapangan butuh uang. Ya udah kita sebagai orang yang punya duit, kita ngasih uang. Itu namanya donor. Tetapi mitra, hatinya sama-sama. Seperti Andrew Fuller, hatinya sama-sama supaya orang India itu mendengar Injil. Bukan cuma William Carey mau mendengar Injil, dia butuh uang, Andrew Fuller cari duit, bukan itu. Student Volunteer Movement, 100.000 orang ini pengen pergi semuanya. Tetapi ada pembagian. Jadi orang yang tinggal pun, orang yang tinggal karena ingin ada Injil itu diberitakan di sana. Jadi itu namanya mitra, bukan sekedar donor. Kita bukan fundraising, tapi kita friend-raising. Kalau fundraising itu penggalangan dana, kita cari dananya saja. Tapi friend-raising kita mencari mitra. Nah, tentu saja dalam kemitraan itu ada unsur dana juga di dalamnya. Nah, itu teladan di dalam Alkitab kita. Sekarang kita melihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15 ini ekonomi kerajaan Allah berlangsung begini. Sebab kamu dibebani, kata Paulus kepada jemaat Korintus yang waktu itu mereka sedang memberikan persembahan juga kepada jemaat di Yerusalem yang sedang kelaparan. Kamu dibebani
Bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, ini prinsip keseimbangan apa yang Paulus katakan? Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Ya, kebetulan waktu itu jemaat Korintus itu lebih kaya. Jemaat Yerusalem waktu itu sedang ada kegagalan panen dan sebagainya. Nah, supaya kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Wah, ini ekonomi kerajaan Allah yang luar biasa, sulit sekali diterapkan, tetapi kalau diterapkan luar biasa juga berubah. Kalau orang-orang bermitra dengan cara seperti ini, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan kami, supaya kelebihan kami mencukupkan kekurangan kamu. Orang-orang yang di lapangan kelebihannya apa? Bisa langsung pelayanan begitu ya. Orang-orang yang mendukung ini sebenarnya pengen tetapi nggak bisa begitu ya di sana. Jadi dia mendukung. Kelebihan dia adalah kelebihan apa? Mungkin kelebihan uang, kelebihan akses, kelebihan dia punya orang-orang yang bisa dikenal, yang bisa bantu. Nah, supaya kelebihan dia mencukupkan kekurangan mereka, kekurangan uang, supaya kelebihan dia mencukupkan kekurangan kita. Bukankah ini jadi satu tim? Nah, sebenarnya kalau betul-betul ini diterapkan, tidak ada ceritanya misionaris tidak jadi berangkat karena nggak ada duit, nggak ada yang mendukung. Nah, Donald McGavran itu salah satu tokoh misi modern. Dia lama pelayanan di India, dia juga pemikir tentang strategi misi. Dia bilang begini, dia menggerakkan orang-orang Kristen untuk membentuk Dewan Misi Mini. Nah, ini istilah dia, bikin Dewan Misi Mini. Dewan Misi Mini ini bukan kayak lembaga organisasi, small group, bisa family, bisa teman-teman gitu ya. Dewan Misi Mini untuk langsung terlibat secara pribadi dengan satu atau dua misionaris. Ya. Jadi misalnya ada satu misionaris yang diutus, ini ada komsel begitu ya, ada kelompok kecil di sini, oke, terlibat secara pribadi dengan utusan ini, dia bilang begitu. Kemudian dengan cara seperti ini, ketika pribadi mendukung pribadi, maka gereja atau organisasi dapat melakukan pemberian yang sesuai dengan ukurannya. Mungkin ada proyek bikin sekolah dan sebagainya. Nah, kalau pribadi-pribadi kan berat. Tetapi gereja sebagai lembaga, oh ini bisa mendukung. Tetapi yang kehidupan pribadi dari utusan Injil ini didukung oleh pribadi-pribadi. Seringkali yang terjadi kan bukan begitu. Gereja punya beberapa utusan Injil yang mengerjakan semuanya departemen misi. Kita semua nggak tahu siapa sih utusan Injil kita yang di sana. Jadi tidak terjadi relasi pribadi yang adalah gereja memberikan dana supaya orang itu pun juga sangat menolong mereka. Tetapi tidak terjadi yang tadi ekonomi kerajaan Allah tadi, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan kami. Jadi orang-orang ini sama-sama punya hati yang sama-sama di lapangan, cuma perannya saja berbeda. Kita semua sedang sama-sama mengerjakan tujuan-tujuan misi ini. Dan peran gereja membiayai proyek-proyek yang lebih besar yang perlu dilakukan. Butuh sepeda motor misalnya di sana, butuh youth center misalnya gitu-gitu. Nah itu organisasi. Jadi ini saya pikir saran yang luar biasa baik, dan saya merindukan kalau di setiap gereja yang punya komsel, masing-masing komselnya terhubung dengan utusan Injil itu indah sekali. Jadi kita tidak perlu bikin struktur yang baru, misalnya Dewan Misi, begitu nggak perlu. Pakai komsel yang ada. Mungkin satu utusan ada 2 komsel atau 3 komsel yang berelasi dengan dia, itu akan bagus sekali. Atau satu persekutuan. Nah, saya dulu waktu pelayanan dewasa muda di Jogja, kami ada teman saya jadi utusan Injil di antara orang-orang Bugis. Di Makassar ada satu pulau, dia pelayanan di situ. Ikut satu pelayanan dari Filipina, pelayanan kesehatan masyarakat. Tetapi pelayanan ini akhirnya tidak berlanjut karena ada satu permasalahan di kepemimpinannya. Misionaris-misionarisnya dibawa pulang. Nah, dia tadinya awalnya sebagai penerjemah sekaligus pelayanan masyarakat. Tetapi dia tetap stay di sana karena yang ini kan punya pendukung-pendukungnya. Nah, dia itu digaji untuk menerjemahkan dan sebagainya. Tetapi dia hatinya ada di masyarakat itu. Nah, karena lembaganya ini udah berangkat, sementara dia masih di lapangan, dia nggak punya uang. Dia pernah makannya cuma makan pisang. Di sana pisang banyak sekali. Dia makan pisang.
waktu dia cerita ke saya marah sama dia. Kamu kayak nggak punya teman aja. Kamu begitu juga kamu bertahan sekian lama begitu ya. Kemudian dia waktu pulang ke Jogja, saya kumpulin teman-teman dewasa muda, kita bilang bahwa oke, ini ada orang yang sedang menjangkau suku Bugis di satu pulau di sana. Dia punya hati di sana dan dia sudah di sana, ada proyek-proyek yang sedang jalan. Masalahnya adalah dia nggak bisa makan pisang seterusnya begitu ya untuk itu. Kalau nggak dia akan balik. Mari kita sama-sama memikirkan untuk mendukung ini. Jadi waktu itu saya ingat sekali di persekutuan dewasa muda, saya bawa kalender yang gede, kalender dagang itu yang gede, yang kotak-kotak itu ya, tanggal 1. Oke, 30 hari hidup teman ini butuh sekian, dibagi-bagi jadi sekian gitu ya. Siapa yang sanggup ambil 1 hari, ambil 1 hari, ambil 2 hari, ambil 2 hari, ambil 3 hari, ambil 3 hari. Ada yang ambil 1 hari, ambil 2 hari, ambil 3 hari. Dan mereka harus milih tanggalnya. Karena tanggal itu misalnya katakanlah satu tanggal itu 100.000. Kalau ambil 2 tanggal berarti 200.000 dong ya. Nah itu adalah tanggal yang dia pilih adalah tanggal dia harus mendoakan orang itu. Jadi selama 30 hari pasti setiap hari ada yang mendoakan dia. Waktu itu kita kumpul-kumpul terpenuhi itu 30 hari. Dan teman saya namanya Nina. Nina bilang bahwa selama saya pelayanan di berbagai tempat begitu, nggak pernah merasa semantap ini. Karena dia punya satu kelompok orang, satu persekutuan bahkan, yang mendoakan dia dan memikirkan dia. Kadang-kadang waktu dia kirim WA, ini saya di Pak Lurah, dan kayaknya Pak Lurah khawatir ini kristenisasi ya. Jadi tolong doakan. Dia kirim ke satu teman yang jadi koordinator doa, dia langsung bagikan ke semuanya. Semua orang berdoa saat itu, mendoakan dia. Jadi bayangkan ya, ada waktu-waktu tertentu di mana mereka penggalangan dana khusus teman-teman ini untuk supaya Nina itu bisa datang ke Jogja, dikasih tiket pesawat balik supaya punya waktu pause dan istirahat. Kemudian teman-teman sewain satu hotel. Dia tinggal di situ, dan waktu di situ kita ngumpul-ngumpul di sana dan mendengarkan cerita tentang bagaimana dia di sana. Dan itu satu pengalaman yang sangat meneguhkan dia untuk dia tetap bisa pelayan di situ. Saya sangat meyakini apa yang Donald McGavran katakan, kita perlu membentuk dewan-dewan misi mini, dan di mana orang-orang itu terhubung. Nah, saudara-saudara, kita nanti akan banyak pelayanan di berbagai tempat ya, di gereja, di sekolah. Kita bisa berbagian secara langsung dalam pekerjaan misi Tuhan sebagai pengutus. Dan kita bisa memperlengkapi orang menjadi pengutus. Dan kita bisa latihan sejak sekarang ya. Supaya nggak teori saja. Supaya nggak, oh ya saya dengar ceritanya dari Pak Johan dulu di Dewasa Muda. Enggak, kita ngalamin sendiri gitu ya untuk itu. Nah, ada beberapa buku yang baik. Salah satunya ditulis oleh Neil Pirolo. Judulnya Serving Ascenders. Dan dia memberikan beberapa peran-peran sebagai pengutus. Ada lebih banyak daripada ini, tapi hanya ini saja yang akan saya ceritakan. Jadi kalau kita sebagai pengutus, apa sih yang kita lakukan? Kalau satu komsel jadi pengutus, apa yang komsel itu bisa lakukan? Kalau ada satu keluarga, papa, mama, anak begitu ya, mau menjadi terlibat dalam pengutusan satu utusan yang didukung gerejanya, apa yang bisa dilakukan? Ini yang bisa dilakukan. Pertama, menjadi pendukung doa. 2, dana, daya. Pemerhati logistik jejaring. Saya akan ceritakan dengan cepat. Pendukung doa. Menggerakkan doa para pendoa misi bagi utusan Injil, suku atau bidang yang dilayani, baik dalam lingkup gereja, kelompok kecil, keluarga, dan pribadi. Jadi kalau kita menjadi pendukung, kita bisa menjadi pendukung doa. Artinya kita komit untuk mendoakan orang ini secara khusus. Dan perlu ada ditunjuk siapa koordinator doanya. Supaya dia utusannya itu gampang. Begitu sampai ke dia yang nyebarin. Nah, seringkali beberapa utusan Injil itu punya surat doa. Rebecca ada prayer letters yang dikirim ya. Jadi biasanya ada surat doa. Beberapa utusan itu surat doanya panjang, beberapa pendek ya. Beberapa cukup begitu. Tetapi kalau panjang itu ada resiko tidak dibaca. Jadi kalau mau didoakan kepanjangan begitu. Nah, ini seringkali koordinator doa ini yang membuat itu menjadi lebih ringkas begitu ya. Surat doa yang lengkapnya tetap dibagikan, tetapi kalau misalnya pas persekutuan doa, ini ada 3 pokok doa yang akan kita doakan. Nah, itu yang bikin ini orang-orang koordinator dari ini. Di gereja kita bisa
dalam waktu-waktu tertentu, waktu kebaktian doa, jangan hanya mendoakan ini anjingnya hilang, doakan supaya ketemu begitu ya. Ini pilek supaya cepat sembuh dan sebagainya. Tetapi koordinator doa ini, oke, mari kita sama-sama mendukung. Jadi ada promotornya begitu ya. Kita supaya terus mendoakan. Nah, menyusun memilah pokok doa syafaat dari informasi yang disediakan oleh utusan Injil, kadang-kadang disediakan oleh lembaga misi, oleh berita dan sebagainya. Kita mendengar berita di sana terjadi apa, kita langsung menggerakkan. Jadi ada orang yang secara khusus sensitif tentang kebutuhan doa. Dan orang ini nanti yang akan menolong yang lainnya untuk mendoakan. Nah, saudara-saudara, kita sedang mendukung kayak kemarin Fitri sedang pelayanan di Campalagian. Kemudian nanti kita akan mendukung Yani yang akan pelayanan di Tunisia, begitu ya, dalam persiapan ke sana. Kita bisa menjadi pendukung-pendukung doa ini. Jadi ada komunikasi yang rutin yang kita jalankan nanti perangkatan ya. Kemudian pendukung dana. Memberi dukungan secara keuangan bagi pelayanan dan kehidupan utusan Injil ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita nggak berani keluar uang untuk itu, artinya itu sesuatu yang omong kosong aja. Kita bilang ini penting, tapi dalam hati kita nggak penting-penting amat sih. Lebih penting ini yang lain, lebih penting boba daripada itu, misalnya begitu ya. Nah, jadi komitmen dana kita menunjukkan apa yang kita hargai sebenarnya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ketika kita mendukung utusan Injil, seberapapun kita perlu memikirkan bagaimana saya berbagian dengan ini. Ini bukan cuma sumbangan sukarela, iseng-iseng berhadiah dan sebagainya. Tetapi ini satu komitmen rohani untuk saya terlibat dalam pelayanan ini. Dan kita bisa memikirkan itu. Memberikan dukungan dana. Dan kalau kita memikirkan kebutuhan ini biasanya banyak, maka kita bisa membantu support rising bagi kehidupan sehari-hari maupun proyek pelayanan. Jadi kebutuhan dia seberapa, kita tanya, ada proyek-proyek tertentu dan sebagainya, kita akan cari dana untuk dia. Karena dia di lapangan susah seringkali cari dananya. Kita yang punya koneksi, itulah yang kita lakukan. Kita menjadi support rising. Jadi dukungan dana itu bisa duit kita sendiri atau kita bisa duitnya orang lain. Tapi kita mengambil tanggung jawab itu. Jelas ya di sini ya. Nah, jadi nanti teman-teman sebelum Yani berangkat ke Tunisia misalnya, ketika Fitri ada kebutuhan untuk beli laptop misalnya, saya nggak tahu di sana kebutuhan, kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa terlibat. Kita nggak di sana, tetapi biarlah kelebihan dia mencukupkan kekurangan kita dan kelebihan kita mencukupkan kekurangan dia. Pendukung daya sekarang, banyak orang Kristen dunia yang karena kondisi kesehatannya, kondisi keluarga, kondisi keuangan, tuntutan kerjanya tidak memungkinkan mereka pergi. Pengen pergi sebetulnya, tapi nggak mungkin pergi. Namun pengen melayani secara langsung di ladang misi, nggak pengen cuma dari jauh aja memberikan dana, mendoakan. Nggak pengen, dia pengen ada di sana, cuma nggak bisa di sana terus-terusan. Nah, dalam kondisi sekarang kita sangat mungkin melakukannya, membantu. Kalau zaman dulu orang pergi ke satu tempat ya udah, mungkin nggak pulang-pulang 2 tahun begitu ya. Tetapi sekarang dengan teknologi, dengan transportasi, sekarang kita bisa bolak-balik dengan baik. Nah, itulah tempat di mana kita bisa mendukung secara daya. Orang yang menjadi pendukung daya itu adalah orang yang mendukung secara teratur, mengunjungi utusan lintas budaya untuk menolong beberapa pekerjaan khusus. Misalnya di sana butuh IT support. Ya kita datang secara rutin di sana, mungkin 3 bulan sekali untuk beresin IT sistemnya di sana, makin lama makin lengkap dan sebagainya. Kita nggak tinggal di situ, tetapi kita mengambil cuti misalnya kalau kita kerja ke sana. Pelatihan keterampilan, pembukuan tahunan. Ya, jadi seringkali ketika ada sekolah perintisan atau ada rumah klinik perintisan, pembukaannya berantakan dan sebagainya. Ini ada orang-orang accounting professionals datang ke sana beresin begitu-gitu terus balik lagi. Nah, kadang-kadang perlu retreat keluarga dari utusan lintas budaya, jadi supaya anak-anaknya dan macam-macamnya juga sejahtera. Kadang-kadang perlu untuk segala macam. Jadi dukungan doa, dukungan dana, dukungan daya. Jadi itu kreatif namanya. Kita memikirkan kalau teman-teman nanti mendukung satu orang ini, mendukung Fitri misalnya, dia butuh apa ya? Nah, untuk kebutuhan itu siapa nih orang yang bisa bantu, dan mungkin orang itu pergi sendiri ke sana. Pendukung daya, doa, dana, daya, kreatif. Jadi bukan hanya sekedar uang.
Komitmen uang seringkali komitmen yang paling mudah. Uang sama doa lebih mudah mana? Lebih mudah uang loh. Belum tentu kita punya komitmen doa yang sungguh-sungguh. Seperti itu. Uang jadi saya, sudah rasa bersalahku udah hilang. Sudah ngasih persembahan itu. Belum tentu kita mendoakan. Jadi uang yang paling mudah. Doa, dana, daya. Nah, ada beberapa peran-peran lain yang mungkin kita bisa pikirkan, ini bisa dibagi. Siapa yang tadi ada pendoa, siapa yang koordinator doa di dalam angkatan 2023 misalnya. Nanti siapa yang menjadi pemerhati. Jadi bukan berarti cuma dia mendoakan atau dia memperhatikan, tetapi minimal ada orang yang mengkoordinir yang lain supaya itu. Pemerhati ini ngapain? Pemerhati itu memperhatikan beberapa detail pribadi dan keluarga dari utusan Injil. Hari ulang tahun dia, hari khusus, hobi atau makanan atau buku favorit dan sebagainya. Nah, ini meaningful sekali ya. Bayangin saudara-saudara pelayanan di tempat antah berantah di sana dan saudara-saudara nggak boleh akses di medsos begitu ya, karena ketahuan nanti semua identitasnya begitu. Seolah-olah kayak aku pelayanan, aku mati juga nggak ada yang tahu begitu ya. Jadi kasihan banget ya begitu ya, misalnya gitu. Nah, kita di segala pergumulan kita, tetapi bayangkan ada orang yang ngirim buku favorit kita, dan orang itu tahu kita favorit buku itu gitu ya. Ngirim mengingat hari khusus kita gitu. Wah, itu menjadi satu tambahan energi yang luar biasa. Ini pemerhati. Memberikan atau mengirimkan dorongan dan perhatian secara pribadi maupun bersama melalui surat, paket, telepon, teks dan sebagainya. Misalnya kita bisa kirim WA menceritakan sesuatu, atau kirim paket tertentu. Kita misalnya pas lagi ulang tahun dia kita kumpulin kita kasih sesuatu, bukan sekedar uang tapi yang sesuatu yang lain, kita bisa sama-sama. Bayangkan kalau kita sendiri yang pergi, seberapa besar hal-hal semacam itu menjadi sesuatu yang sangat meaningful buat kita. Nah, ini pemerhati. Nah, perlu ada satu orang yang jadi provokator pemerhati gitu ya, koordinator pemerhati, supaya yang lain juga oh ya kita begini. Kalau semuanya adem semua gitu ya udah jalan-jalan lewat-lewat aja. Jadi koordinator doa, koordinator pemerhati. Logistik ini ngapain? Membantu mendapatkan barang, perlengkapan atau sarana komunikasi yang dibutuhkan kalau ada kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi teman saya namanya Yosep, itu orang yang sangat punya banyak network di bidang per-IT-an begitu ya, mau masang jaringan, kabel, LAN dan sebagainya. Dia orang itulah. Hatinya besar untuk mendukung misi. Jadi kerjaannya dia itu cari tempat-tempat misi yang butuh didukung, dia pergi ke sana. Bawa beberapa orang temannya masangin. Tempat yang tadinya kalau ke internet harus cari bukit dan cari pohon, nah di atas bukit dan di atas pohon itulah baru dapat sinyal misalnya. Sekarang di halaman rumahnya bisa dapat sinyal karena dia pasangin sesuatu di sana. Dan, ini kita bisa membantu mendapatkan barang perlengkapan dia butuh apa gitu ya di sana. Mengatur perjalanan dan tempat tinggal ini juga bagian dari logistik. Kalau misalnya dia suatu saat akan melakukan traveling, kita beliin tiketnya dan sebagainya. Ada yang lebih bisa satset dalam begitu ya, dalam untuk ngurusin itu. Dan kalau ada yang mau kunjungan ke sana, dia akan mikirin, oke, ini ngatur jadwalnya kayak begini dan sebagainya. Jadi ada orang-orang yang secara khusus bantu di logistik. Jadi pemerhati, logistik, dan terakhir meskipun ada beberapa yang lain, tapi terakhir ini jejaring. Jejaring itu menjadi penghubung komunikasi dengan lembaga pengutus, gereja pendukung, dan kelompok pribadi lain. Seringkali karena dia ada di lapangan, dia padahal butuh Alkitab misalnya untuk dibagikan di sana. Tapi dia harus kontak-kontaknya dan sebagainya, bingung. Kita yang bisa menghubungkan itu, kita membangun jejaring itu untuk menyediakan beberapa hal dengan lembaga-lembaga lain, menjalin kemitraan. Ternyata ada orang lain loh yang punya hati untuk membangun misalnya agribisnis di tempat itu. Wah, kita konekin supaya itu bisa terjadi. Nah,
ini adalah non-resident yang bisa dilakukan oleh non-residential missionaries istilahnya. Dia punya hati di sana, tetapi tidak tinggal di sana, tapi kerjaannya itu menggunakan network, menggunakan macam-macam supaya kerjaan ini bisa diselesaikan. Punya gambaran ya tentang serving as senders, melayani sebagai pengutus. Intinya kreatif, bagaimana supaya orang yang di lapangan ini bukan sekedar dikasih uang, tetapi didoakan, diperhatikan, kemudian dipikirkan bagaimana kita bisa terlibat lebih lagi. Dan itu semua hanya bisa kalau kita mengambil peran sebagai mitra. Teman-teman yang mendukung Yani, hatinya kita mulai lihat Tunisia itu kayak apa. Dan mulai meletakkan Tunisia dalam hati kita. Dan ketika Yani berangkat ke sana, bukan cuma dia yang pergi, tetapi dia adalah bagian, kita juga adalah timnya dia adalah tim kita begitu. Sama-sama ke hatinya Tunisia. Nah, teman-teman kalau nanti kapan-kapan punya kesempatan, saya sangat encourage teman-teman bisa kalau baca buku, bisa baca buku ini, Sehat, Tangguh, dan Efektif dalam Pelayanan Lintas Budaya. Itu akan menceritakan tentang melayani sebagai pengutus secara lebih besar, lebih banyak. Dan kalau mau ikut kursus namanya Training Course Member Care, TCMC. Ini diadakan setahun beberapa kali di berbagai tempat. Dan ini bisa kita bawa tim pengutus dari gereja juga untuk ikut pelatihan ini. Saya tidak menceritakan tentang isinya apa dan sebagainya, tetapi asal kita tahu aja. Jadi nanti kalau di gereja, saya cari pelatihan apa? Nah, ini namanya TCMC dari MCI, Member Care Indonesia. Selamat belajar melayani sebagai pengutus sejak sekarang di STTB dari pengalaman kita langsung. Teman-teman yang mendukung Yani itu angkatan berapa? 2022 ya. Jadi mulai pikirkan siapa yang jadi koordinator doa, siapa yang jadi pemerhati, kemudian bagaimana kita akan komunikasi dengan dia, bagaimana kita mendukung dan sama-sama satu hati untuk Tunisia juga. Nah, saudara-saudara, nanti setiap minggu keberapa? 2022 yang sharing, Yani sharing minggu yang kemarin itu minggu ke-1 ya, minggu ke-1. Minggu ketiga ya. Jadi setiap minggu ketiga Yani akan datang secara virtual online, akan menceritakan, dan kita yang dulu kan pindah-pindah suku, negara dan sebagainya. Kita kali ini akan belajar serving as senders. Kita akan bersama-sama mendukung ya teman-teman 2023 yang akan secara khusus untuk Yani, tapi kita semua juga mendukung, mendoakan dan sebagainya. Setiap minggu ketiga dia akan sharing perkembangan pergumulannya. Dia berangkatnya kapan ya? Belum tahu ya. Bisa beberapa mungkin ngobrol dan sebagainya. Kadang-kadang diajak Zoom bareng gitu-gitu. Untuk khusus dengan 2023 saya pikir baik. Nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Jadi pikirin 2022 ya untuk ngobrol secara lanjut. Demikian juga yang kemarin Fitri ya 2020 juga bisa lakukan yang sama. Kemudian yang LPPBS 2021 ya. Jadi kalau bisa ada beberapa orang, kalau bukan cuma satu orang, beberapa orang di LPPBS di mana kita berelasi khusus. Jadi akan beda dengan berelasi dengan lembaga, dengan berelasi dengan pribadi. Jadi memang pribadi itu melayani di lembaga itu, tapi siapa orangnya begitu itu baik. Yang Imago Dei 2023. Jadi siapanya gitu ya. Kemarin Pak Jeffrey-nya dan sebagainya, atau dengan dia dan istri dan sebagainya. Jadi siapanya itu penting ya. Misalnya papanya Mika misalnya begitu, jelas orangnya begitu. Mari kita perhatikan papahnya dengan perhatikan anaknya misalnya begitu, itu juga bisa. Nah, kita jadi pikirkan orang-orangnya siapa begitu ya. Bisa satu orang, bisa satu keluarga, bisa 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Nah, lembaga itu dengan lembaga, jadi pribadi dengan pribadi. Kira-kira begitu ya. Nah, saya tidak akan mendetailkan kita harus ngapain dan sebagainya, tetapi teman-teman pikirkan secara kreatif sendiri. Teman-teman punya kreativitas yang mungkin lebih out of the box daripada yang bisa saya pikirkan, tetapi inilah kesempatan kita memberikan melayani sebagai pengutus. Doa jelas, dana iya, jadi teman-teman persembahan di situ. Kalau misalnya ada yang mau persembahan untuk Tunisia gimana? Padahal bukan angkatan 2022 begitu ya. Ya nggak apa-apa begitu ya. Jadi nanti
kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan khusus, teman-teman 2022 juga bisa menceritakan yang lain. Ini lagi ada kebutuhan khusus nih, untuk tiket pesawat ini bisa pergi tapi nggak bisa pulang nih misalnya gitu. Jadi tolong gitu. Nah kita bisa begitu. Jadi yang lain-lain nanti juga siap-siap untuk saling mendukung, kayak begitulah kira-kira. Kita belajar ya, serving as senders. Jadi kita mengalami sendiri sejak kita di STT, sehingga ketika nanti kita di pelayanan kita juga bisa menceritakan. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Saya menanti-nantikan bagaimana Tuhan bekerja, bukan hanya untuk kepentingan orang-orang yang kita utus, tapi untuk kita sendiri juga. Hati kita juga diolah ketika kita sedang mendukung. Amin, Tuhan memberkati. Saya serahkan.